Hai, aku Ara dan selamat datang di channel Faras ID. Oke, siapa di antara kamu yang sering ngalamin hal kayak tadi? Kalau kamu sering begadang, kejadian tadi pasti bakal sering juga kamu alamin. Tapi selain bikin kita sering nguap, kebiasaan begadang juga membawa dampak buruk loh bagi kesehatan tubuh kita. So, buat kamu yang suka begadang, just keep on watching. Begadang, meski udah sering juga dilarang sama Raja Dangdut Indonesia. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Canda Pak Haji. Tapi kegiatan yang satu ini memang masih sering sekali ya dilakukan oleh banyak orang karena memang bagi sebagian orang begadang di malam hari merupakan hal yang biasa. Karena selain itu ada banyak juga kan profesi yang menuntut jam kerja malam atau shift malam. Dan ada juga nih yang begadang karena ngerjain tugas sekolah lah, tugas kuliah, atau hanya sekedar bersenang-senang buat menghibur diri dengan nonton film ataupun main video game. Padahal perlu kamu ketahui kebutuhan kita akan tidur itu setara loh dengan kebutuhan manusia akan makan dan bernapas. Which mean itu penting banget kan? Namun sayangnya saat ini sebagian besar orang memang belum sadar bahwa kebiasaan begadang sangat berpengaruh pada kesehatan, baik itu kesehatan jangka pendek maupun kesehatan jangka panjang. Nah, kesehatan yang dipengaruhi di sini bukan soal kesehatan fisik aja loh, karena begadang atau kita kurang tidur juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. So, apa aja dampak buruk begadang bagi kesehatan kita? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja. Yang pertama, gangguan pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat kendali utama pada tubuh kita dengan cara kerjanya itu dengan mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Di mana hal ini akan berjalan dengan baik jika tubuh kita cukup tidur, dan sebaliknya kalau kita kurang tidur maka pengolahan informasi oleh sistem saraf ini juga akan terganggu. Nah, terganggunya sinyal yang dikirim tubuh akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan koordinasi, kemudian bisa membuat kita kesulitan berkonsentrasi, mau itu buat mempelajari hal baru ataupun melakukan aktivitas. Selain itu, kita bisa mengalami penurunan daya ingat atau mudah pikun, kemudian bisa menyebabkan gangguan mental dan gangguan emosi secara negatif. Contohnya itu seperti kita cenderung nggak sabaran dan juga sering mood swing. Oke, yang kedua, menurunkan imunitas tubuh. Pada saat kita tertidur, sistem kekebalan tubuh kita akan menghasilkan zat-zat yang berfungsi melindungi tubuh dan dalam melawan infeksi, seperti ada antibodi dan ada juga yang namanya sitokin. Nah, sitokin sendiri merupakan salah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu tubuh melawan infeksi, peradangan, ataupun juga stres. Nah, kalau kita sering kurang tidur dan ataupun begadang, maka produksi zat-zat ini otomatis berkurang kan ya. Nah, di mana hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada ketangguhan sistem kekebalan tubuh kita dan mempengaruhi kemampuan tubuh kita dalam menyembuhkan diri sendiri secara alami. Oke, yang ketiga, gangguan sistem pencernaan. Selain makan berlebih dan kurang olahraga, kalian tahu nggak sih ternyata begadang adalah salah satu faktor penyebab kelebihan berat badan atau obesitas. Gimana penjelasannya? Jadi gini, perlu kita ketahui bahwa saat kita tidur itu mempengaruhi kadar dua hormon, yaitu ada hormon grelin dan hormon leptin. Grelin adalah hormon yang menstimulasi rasa lapar, sementara leptin adalah hormon yang bertugas untuk memberi sinyal kepada otak kalau tubuh kita nih udah kenyang nih, udah full, dan juga bertugas untuk menekan rasa lapar kita. Nah, di sisi lain, waktu tidur yang singkat akan memicu peningkatan hormon grelin dan menurunkan hormon leptin, sehingga kita cenderung akan terus merasa lapar. Ditambah, begadang kan akan membuat tubuh kita terlalu lelah ya untuk berolahraga, sehingga kita jadi malas olahraga. Alhasil, tubuh akan bertambah berat karena kurangnya aktivitas untuk membakar kalori, gitu. Oke, next. Hipertensi dan gangguan sistem kardiovaskuler. Menurut penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School, orang yang tidur kurang dari 6 jam memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung. Karena ketika kita kurang tidur, maka aktivitas sistem saraf simpatetik akan meningkat. Dan sebagaimana kita
ketahui ya, kinerja saraf simpatetik kan untuk mendorong dan memacu aktivitas organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya itu yaitu untuk meningkatkan tekanan darah. Nah, hal inilah yang meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, hipertensi, ataupun penyakit pembuluh darah lainnya gitu. Oke, yang terakhir, mempercepat penuaan dini. Oke, pernah nggak sih kalian merhatiin wajah orang-orang yang kurang tidur? Pasti kelihatannya itu pucet, matanya bengkak gitu nggak sih? Tapi nggak cuma itu aja, kekurangan tidur yang terjadi terus-menerus juga akan membuat kulit terlihat lebih kusam, timbul kerutan halus, dan terdapat lingkaran hitam serta kantung di bawah mata. Nah, hal ini terjadi karena pada saat kita tidur, tubuh kita melakukan regenerasi segala-galanya, termasuk sel kulit. Jadi, kalau kita kurang tidur, maka sel kulit kita nggak akan beregenerasi dengan baik. Selain itu, hal ini juga terjadi akibat meningkatnya produksi hormon kortisol pada orang yang kurang tidur. Nah, hormon kortisol yang berlebih itu dapat menghancurkan kolagen yang berfungsi untuk menghaluskan dan menjaga elastisitas kulit kita. Jadi gitu. Dan oh ya, aku hampir lupa ngasih tahu, nggak cuma menimbulkan berbagai masalah kesehatan, ternyata kurang tidur juga turut bertanggung jawab atas banyaknya angka kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja. Jadi buat kalian yang suka begadang, mulai sekarang coba deh ubah kebiasaan kalian dengan yang pertama itu tidak menggunakan gadget saat mendekati waktu tidur. Karena kalian tahu kan, blue light yang dipancarkan gadget dapat mengurangi produksi hormon perangsang tidur atau hormon melatonin. Nah, ketika hormon ini berkurang, maka rasa ngantuk pun juga akan berkurang. Nah, meskipun mata dan badan kita ini udah lelah gitu ya, udah pengen tidur, tapi kita nggak akan pernah bisa tidur kalau tanpa adanya hormon melatonin. Oke, yang kedua yaitu mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein. Contohnya itu seperti kopi, karena bisa menyebabkan kita kesulitan untuk tidur. Dan buat teman-teman yang biasanya harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas, mulai sekarang coba deh untuk memanajemen waktunya lebih baik lagi agar kalian tidak harus lembur dan kalian juga bisa mempunyai waktu tidur yang cukup. Oke, yang terakhir yaitu lakukanlah rutinitas agar tidur lebih lelap. Contohnya itu seperti mandi dengan air hangat, minum teh chamomile, ataupun kalian juga bisa balur minyak paras sebelum tidur. Jadi sebelum kamu tidur, kamu bisa balurkan minyak paras di telapak kaki, punggung tangan, sampai ke sela-sela jari. Kemudian kalian juga bisa barengi dengan pijatan lembut. Selain itu, jangan lupa juga balurkan di dahi, terutama di sela-sela alis seperti di sini, sambil ditekan-tekan agar lebih rileks. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk balurkan di sepanjang tulang belakang, mulai dari tengkuk sampai tulang ekor. Nah, kalian bisa coba terapi ini dan aku jamin kalian pasti bakal ketagihan. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini mengenai bahaya begadang. Ternyata banyak sekali ya dampak buruk yang ditimbulkan kebiasaan begadang ini pada tubuh kita. So, kalau kalian sayang sama tubuh kalian dan kalian mau umur yang panjang juga, mulai sekarang stop begadang. Oke, seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Bye guys!